kambing itu kan mengapa mudah sekali berkaitan dengan masuk angin, kembung. Sebenarnya kuncinya mau dimanapun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kambing itu masuk angin. Yang pertama kelaparan. Kita kalau kelaparan juga dibiarkan pasti masuk angin. Kedua, sebabnya masuk angin karena terlalu banyak comboran. Perut serat kurang, dicomber terlalu banyak. Ini juga bisa menyebabkan masuk angin. Entah itu pagi, entah itu sore. Kalau siang jarang, tapi bisa terjadi siang juga masuk angin. Artinya sebab kelaparan, pagi dikasih makan terbatas, siang kita lupa memberi makan, gitu kan. Sore dikasih makan, akhirnya ini menjadi kembung, masuk angin. Entah itu kecil maupun besar. Tapi rata-rata kalau yang dikasih makan terbatas, sering terserang kembung itu biasanya rata-rata anak-anak. Cempe-cempean. Selain kurang makan, kecomboran, terus kebanyakan minum itu ya. Kalau proses yang namanya serba masuk angin lah ya, masuk angin. Termasuk ini saya kasih tahu pemirsa hal-hal yang menurut saya ya harus kita pelajari bersama. Ini kan palungan makan ini untuk di kambing. Palungan makan di kambing ini kan cukup lebar sih ya. Nah, terkadang anak kan bisa keluar sampai sana. Nah, diakali yang anak yang maunya masuk sampai ke sana-sana, ini digini ini. Harus digini kan nih. Nih, harus dikasih palangan kayu seperti ini. Nih. Biar supaya apa? Dia dilatih terbiasa tidak keluar ke sana. Kalau keluar sana sampai kencingin, ya kan? Kencing di tempat pakan ini kan menyebabkan kambing yang lain tidak mau makan kan gitu. Sudah capek-capek ngarit gitu kan. Makannya ya cenderung dikencingin, dikotorin gitu kan. Ini kan menyebabkan ya ini triknya seperti itu. Terus ada hal catatan yang saya ingin sampaikan. Menurut saya, jika Anda pengen sukses dalam beternak kambing, selain harus mengesampingkan akal ya, mengesampingkan emosi, mengesampingkan ambisi, terus mengesampingkan tidak sabar, itu juga saya perlu bahwa menurut saya jika Anda ingin sukses dalam beternak kambing, yang sangat perlu menjadi catatan adalah Anda harus mendapatkan kisah perjalanan seseorang sukses tersebut. Siapa yang menjadi inspirasi Anda dalam beternak kambing di lingkungan Anda? Karena apa? Ini penting. Yang perlu dipelajari, yang perlu dipertanyakan, perlu direnungkan, perlu didiskusikan, perlu diketahui. Menurut saya, pertama, tanyakan dulu awal muasal orang sukses itu termotivasi dirinya, atau bagaimana dia menumbuhkan semangat. Karena menumbuhkan semangat itu terkadang bukan faktor ambisi. Terkadang banyak orang sukses itu yang sebab dihina, sebab disepelekan, sebab tidak didukung banyak orang, atau ada sebab untuk ingin membuktikan pada keluarga, ingin membuktikan kepada teman, ingin membuktikan kepada seseorang. Yang ini rata-rata orang sukses itu pasti ngalami jatuh bangun. Yang itu intinya pada diri, bukan pada kambing. Terus kemudian yang perlu diketahui juga, selain hal itu kan jatuh bangun, hal-hal yang tadi saya sampaikan, itu berkaitan dengan kesedihan. Kesedihan yang orang sukses itu kan pasti bisa menahan emosinya, bisa menahan tujuannya. Karena orang pengen ternak sekian itu kan pasti dirinya terdorong sendiri sehingga harus melakukan sesuatu. Nah itu kan pasti entah sedih,
karena dalam waktu sekian belum mendapatkan kambing yang ditargetkan, terus sedih, uangnya terbatas, sedih, banyak hal lah, sedih, emosi, sedih, disepelekan, semuanya. Kesedihan itu perlu dipelajari oleh pemirsa semuanya. Terus ke catatan keempat lagi, menurut saya memang pemula yang pengen sukses itu harus menanyakan kesalahan beternak pada yang kita inspirasikan. Karena bukan kesuksesan kalau yang harus dicontoh, kesalahan, faktor kesalahan tentang perawatan, kesalahan tentang memberi pakan, kesalahan tentang kesalahan seseorang, kesalahan langkah dalam berusaha menjalankan ternak kambing itu. Nah, ini kita harus mengamati titik-titik tersebut. Bagaimana dia menempatkan dirinya sehingga dia menjadi terlepas dari beban, dari kesalahan itu. Karena orang salah itu pasti teringat sesuatunya. Nah, ini kan perlu menjadi inspirasi untuk dijadikan hal-hal modal untuk Anda menanyakan hal itu. Terus kemudian tanyakan dulu, jangan langsung menyikapi bahwa kambingnya banyak terus kita tergiur iri. Awalnya tanyakan dulu, awalnya modal kambing berapa, apakah dia berawal dari 1 ekor, 2 ekor, dari mana duitnya, atau dari mana. Kalau dia awalnya menggaduh, berapa dia harus menggaduh, butuh berapa waktu. Ini kan supaya kita semuanya jeli mempelajari. Karena semuanya butuh motivasi, butuh semangat, butuh dorongan. Entah didorong faktor kesalahan, entah di faktor disepelekan, entah faktor dihina, entah faktor dukungan yang terbatas. Ini kan semua harus dipelajari tentang kesuksesannya. Terus kemudian item kelima, item keenam, kalau tadi modal, menurut saya tanyakan juga tentang kerumitan dalam usaha ternak kambing. Rumit mengurus kambing itu bagaimana? Rumit ya cara mempelajari kambing, perilaku kambing, kebiasaan kambing, cara makan kambing. Rumitnya kalau kambing di koloni itu berantem atau bagaimana, kalau individu rumitnya bagaimana. Ini harus ditanyakan sekali untuk teman-teman pemula yang ingin melangkah ternak kambing agar supaya sukses. Terus langkah ketujuh, tanyakan juga apakah ada doa selain dalam beternak kambing. Bagi yang beragama, saya yakin semuanya beragama walaupun beda agama, tetapi semua butuh di saat titik-titik tertentu, kesedihan, terpuruk atau tidak terpuruk ya, pingin menekan ambisi menjadi kesabaran. Terus doanya bagaimana, cara berikhtiarnya bagaimana, ini tanyakan semua. Terus kemudian item yang ke-8, sebenarnya ternak kambing itu memang coba-coba atau benar-benar berusaha. Kalau tahu benar-benar usaha seperti apa, kalau belum coba-coba kok tahu sukses itu seperti apa. Karena juga tidak sadar ternyata dirinya bisa sukses dari ternak kambing. Rata-rata orang kan ternak kambing itu tidak dipikirkan susahnya gitu kan, walaupun capeknya atau apa, itu perlu ditanyakan semua lah, dipelajari. Karena ini penting bagi saya. Jangan sehingga terobsesi boleh, tapi yang realistis, bukan harus memaksakan gitu kan. Terus kemudian item yang ke-9 berkaitan dengan emosi. Nah, ini kan tadi saya sudah sampaikan, ujian emosi itu yang terberat di mana? Dalam karena emosi, ketika kita ternak kambing, emosi semuanya terbawa. Mengurus kambing emosi, kadang semaunya kita sendiri. Kambing itu kalau kita emosi, tahu kok, rasa. Kalau kita sudah ternak kambing, kambing itu menyatu dengan perasaan kita. Ini karena faktor diri yang paling penting dalam peternak kambing, bukan kambingnya sekali lagi. Terus kemudian
di saat emosi itu, entah itu kecil, entah besar, entah itu sebab apa, bagaimana mengatasinya, ini perlu ditanyakan. Terus kemudian, ini persoalan waktu pembagian dalam ternak kambing dan keluarga. Ini kan harus juga diseimbangkan, bagaimana mensikapi di saat istri butuh perhatian gitu kan. Jikalau istri itu kerja ya harus diseimbangkan kan. Kadang-kadang istri butuh perhatian, butuh minta dianterin kemana, kesana kemari kan gitu. Malah kita sibuk ternak kambing kan gitu kan. Ya kadang juga kan istri ada yang bisa bekerja sama mengurusi kambing. Kadang juga kan tidak, ada juga yang istri tidak. Ya cuek-cuek aja, biasa-biasa aja. Tidak ngurusi kambing, hanya di rumah gitu kan. Hanya ngurus anak, masak, ini kan harus diseimbangkan jadwalnya gitu. Menyeragamkan pemikiran dan perasaan antara kita sebagai suami atau Anda sebagai istri dalam beternak kambing. Beternak kambing itu kan bukan harus laki-laki, ya kan? Seorang wanita pun banyak yang ternak kambing gitu. Terus kemudian lebih baik kalau belajar kepada orang sukses itu tanyakan sejauh mana dukungan istri kepada Anda, gitu kan? Keluarga, seperti hal yang tadi. Terus berkaitan kalau kesibukan ngurus kambing itu istri kira-kira cerewet tidak gitu kan. Ini kan perlu semuanya. Emosi, rata-rata emosi diri pribadi itu harus lebih banyak dipikirkan ya oleh Anda. Tuh ada kambing itu apa minta diperhatikan, minta susu itu yang kemarin bermasalah apa indukannya kan, itu minta susu cerewet itu. Terus kemudian ketika orang beternak pengen melangkah agak, ini orang sukses ya, belajar dari orang sukses. Bagaimana memutuskan di saat dia pengen menambah modal, tidak ada modal. Bagaimana mencari solusi, bagaimana dirinya bisa tenang, terus siapa yang mendukung, siapa yang kemudian mensupport, juga perlu ditanyakan. Karena ya sekali lagi ya, intinya untuk pemula. Terus kemudian saya ingin melanjutkan